teman-teman setuju nggak sih, setiap makhluk hidup di dunia ini pasti punya masalah. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah keluarga, entah itu di kerjaannya, entah itu dalam masalah jodoh, hutang. Tapi teman-teman, yang pasti harus teman-teman ketahui, Allah itu tidak ingin hambanya pusing, tidak ingin penat terhadap masalah tersebut, tidak ingin kecewa, tapi Allah hanya menyuruh kita sholat dan bersabar. Teman-teman percaya nggak? Coba deh kita gali dalam Al-Quran, ternyata ada loh Allah menyebutkan hal seperti itu. Dalilnya itu adalah wasta'inu bisobri wassalah, jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih lagi dapat masalah, sesuai kapasitas keimanan masing-masing, pasti Allah itu nggak akan kok memberikan cobaan di batas kemampuan hambanya. Kalau misalnya Allah kasih masalah, pasti kita bisa kok melewati itu semua. Ya dengan cara apa? Yang tentunya pertama kita terima dulu nih masalah tersebut. Bisa jadi masalah tersebut kita yang buat, atau misalnya memang Allah ingin kita lebih dekat dengan Robnya, teman-teman. Jadi masalah itu pasti ada hikmahnya, entah itu secara tersembunyi atau kita sudah menyadarinya secara langsung gitu ya. Allah ngasih masalah nih, misalnya diremehin orang gitu kan, gak enak banget kan, atau misalnya dimarahin, atau misalnya dapat sebuah kejadian yang buruk banget sampai malu banget gitu kan. Nah, kenapa sih masa itu terjadi? Bisa jadi ya kita zalim sama diri sendiri. Kita tahu nih hal itu nggak baik, tapi kita lakuin. Makanya Allah menegur kita dengan cara ya bisa seperti itu, dimarahin orang, atau misalnya malu gitu ya, ada sedikit kecewa terhadap kejadian tersebut gitu. Tapi teman-teman, bahwa kita itu harus ikhlas menerima masalah atau cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah akan ada jalannya, teman-teman. Tapi kalau kita nggak terima nih, kok kenapa sih masalah ini datang gitu kan, kok kenapa sih ini terjadi di hidup aku gitu ya, padahal kemarin baik-baik aja, kenapa sih masalah ini bisa terjadi gitu. Terus aja bertanya-tanya tanpa kita namanya itu mengintrospeksi diri sendiri, kenapa itu terjadi. Ya itu teman-teman, bisa jadi memang kita zolim, bisa jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita dengan mendapatkan masalah tersebut. Misalnya kita jadi lebih rajin nih sholatnya, jadi lebih banyak nih istighfarnya, bisa lebih banyak sholawatnya teman-teman. Jadi menjadi lebih baik itu mungkin aja Allah memberikan masalah itu supaya kita mengupgrade diri, teman-teman, supaya imannya naik gitu kan. Kemarin-kemarin keimanannya segitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya dapat masalah, otomatis ya yang aku alami, pengennya curhat sama Allah, nangis-nangisnya sama Allah aja gitu ya. Jangan mengharapkan manusia, teman-teman, karena kalau mengharapkan manusia, siap-siap aja kecewa, bener nggak sih? Nah teman-teman, jadi sejak kita pengen mendapatkan kebahagiaan, sejak kita pengen sukses, maka bertemanlah dengan sabar, bertemanlah dengan hal yang gak enak, teman-teman. Jadi hidup itu pasti ada aja yang gak enaknya, bener gak? Ya entah itu masalah apapun, dari faktor diri sendiri nih, misalnya pengen merubah kebiasaan buruk, ataupun dari lingkungan luar, lingkungan yang mungkin mengajak ke hal-hal yang baik. Coba deh kalau misalnya teman-teman sadari, ada nggak sih yang lingkungan yang membuat teman-teman itu nggak baik gitu? Kalau bisa ya pelan-pelan tinggalin deh gitu kan. Sayang sama diri sendiri, sayang sama orang-orang sekitar, teman-teman. Jadi lingkungan itu mempengaruhi sekali dalam diri kita. Yang aku rasain sih seperti itu. Kalau kita bertemannya dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, maka secara tidak langsung kita terpengaruh, teman-teman. Misalnya teman yang ngajak ngaji, teman yang ngajak pengajian, teman-teman yang ngajak
eh, apa ya, ngaji bareng, pokoknya hal-hal yang baik aja ya. Jadi insya Allah menjadi lebih baik teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bertanya, tapi kan aku sabar ada batasnya. Ya kalau misalnya sabar ada batasnya itu bukan sabar teman-teman, berarti itu belum sabar. Nah jadi aku pun juga masih belajar nih tentang yang namanya sabar. Sabar dengan ujian, sabar dengan doa yang belum terjawab teman-teman. Maka ya tugas kita adalah ikhtiar ya, ikhtiar dari diri sendiri. Apakah udah maksimal atau belum, misalnya pengen sesuatu gitu ya, pengen kuliah di kampus A, pengen lulus di kampus A nih, pengen dapat beasiswa nih, syaratnya gimana ya, dengan belajar, dengan latihan-latihan soal gitu kan, dengan sholawatnya diperbanyak, istighfarnya diperbanyak, mungkin dengan sholat hajat atau sholat tahajudnya rajin. Jadi ada sebab dan ada akibat. Kalau misalnya kita pengen sukses, yaitu rumusnya belajar, sabar, sholat teman-teman. Jadi kalau pengen merubah hidup, coba deh rubah dulu sholatnya. Misalnya masih belum khusyuk, itu kan nggak mudah ya teman-teman. Sholat dalam keadaan khusyuk itu memang tidak mudah, tapi kalau kita belajar, kalau kita niat, pasti bisa kok. Jadi ingetnya, pokoknya kalau sholat ingetnya sama Allah aja. Masalah-masalah yang kita hadapi ataupun yang sedang kita kerjakan nih, dihempaskan dulu deh, udah deh nanti dulu aja, curhat sama Allah dulu aja gitu kan. Jadi Allah itu sungguh baik banget teman-teman, baik banget. Kita sayang nih sama diri sendiri, tapi Allah itu justru lebih sayang. Pada saat kita mendapatkan masalah pun, ya udah larinya ke Allah aja, larinya sholat aja deh, langsung aja sholat. Sholat apa aja, tentu semua sholat itu baik ya teman-teman, apalagi sholatnya tepat waktu, bener nggak? Pokoknya kita belajar menjadi lebih baik. Masalah itu bukan untuk dihindari teman-teman, tapi dihadapi. Masalah itu kan dari kata masalah, mas, mungkin di dalam masalah itu ada emasnya teman-teman. Kayak waktu dulu guru aku pernah cerita, masalah itu seperti emas. Kenapa kayak gitu ya? Kemudian beliau itu menjelaskan bahwa masalah itu pasti ada karena Allah itu sayang, Allah itu ingin kita lebih dekat dengannya dan melatih mental kita menjadi mental yang kuat teman-teman. Jadi nggak loyo gitu ya, nggak dikit-dikit cengeng, nggak dikit-dikit mengeluh. Jadi hidup itu ya harus survive, hidup itu ya harus dijalani, mau itu enak, mau itu nggak enak, mau itu sedang diremehkan gitu ya, mau itu sedang mendapatkan hal yang sulit gitu kan, hampir memutus asa bahkan. Tapi teman-teman, jangan sampai mental kita itu down ya, jangan sampai kita kalah sama keadaan yang nggak baik itu. Jadi kalau kita kuat, kalau kitanya bisa menghadapi masalah tersebut dengan ikhlas, dengan sabar, pasti kedepannya hidup kita tuh menjadi tentram, menjadi damai gitu kan, gak was-was takut terjadi hal yang sama, karena kita udah pernah nih mendapatkan masalah tersebut. Oh caranya gini nih kalau misalnya mendapatkan masalah A, kalau misalnya pengen terhindar dari masalah A, oh ternyata harus kayak gini teman-teman. Nah jadi pokoknya dalam sebuah masalah itu kan kayak bungkus permen ya, mungkin bungkusnya itu ada yang warna merah, warna kuning, warna hitam, tapi isinya tetap manis. Jadi anggaplah masalah itu sebagai bungkus permennya, dan kalau kita sudah membuka masalah itu, sudah menyelesaikan masalah itu, maka rasa manislah yang kita dapatkan, manisnya kehidupan, manisnya hikmah dari sebuah masalah tersebut, jangan sampai mengulanginya lagi gitu kan. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mendapatkan masalah, ya udah aja kita sholat dan bersabar, karena sholat dan sabar gak ada batasnya teman-teman. Terbanyak sholat yuk, dan terbanyak sabar juga yuk. Makasih ya teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.